Sebelumnya, pemirsa, video penganiayaan pegawai BNN terhadap istrinya viral di media sosial. Pasalnya, pelaku melakukan KDRT di depan ketiga anaknya sendiri. Inilah kekerasan rumah tangga yang dilakukan pegawai BNN FA di Bekasi, Jawa Barat pada 2022 lalu. Pelaku tega menganiaya istrinya sendiri di depan ketiga anaknya. Video KDRT ini terjadi pada April 2022 lalu. Pengakuan korban, KDRT yang dialami sudah terjadi sejak 2020 lalu, mulai dari kekerasan fisik hingga ancaman pembunuhan oleh suaminya sendiri. Meski sempat rujuk, tetapi korban kembali mengalami KDRT dan meminta laporan yang pernah dilayangkan ke Polres Metro Bekasi kembali dibuka. Hingga akhirnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Rino Fajar, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan kuasa hukum dari korban KDRT, Ali Yusuf. Selamat sore, Pak Ali. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Ali, saya ingin memastikan dahulu kondisi dari klien Anda, apakah saat ini berada di lokasi yang aman? Karena informasinya tersangka belum ditahan. Ya, betul saat ini korban masih menurut saya sih tidak aman karena beliau ini masih mondar-mandir bekerja untuk menghidupi hidupnya ya. Karena selama menerima kekerasan itu beliau juga tidak diberikan nafkah yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undang selama proses perceraian itu istri masih bisa menerima uang nafkah. Tapi pada kenyataannya beliau sampai saat ini tidak menerima nafkah dari suaminya. Pak Ali, saya ingin mengklarifikasi, jadi selain kasus KDRT yang sedang bergulir, korban juga sedang dalam proses menggugat cerai suaminya? Betul, informasi yang saya terima tadi pagi karena saya menerima permintaan untuk menjadi kuasa hukumnya itu siang dan malam ya, belum kita sempat untuk berbicara lebih dalam. Namun saya ingin memastikan bahwa agar hak-hak dari korban KDRT ini terpenuhi sesuai undang-undang, maka pemerintah melalui lembaga-lembaga terkaitnya, melalui misalnya kepolisian, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kejaksaan, serta pengadilan harus segera memberikan kompensasi kepada klien saya. Sehingga dalam kondisi dia tertekan masalah fisiknya, kejiwaannya, ketika ada kompensasi dari dorongan dari pemerintah, maka dia akan lebih tenang. Dan saat ini saya menerima informasi bahwa yang bersangkutan juga telah menerima intimidasi dari keluarganya. Wallahu alam itu benar atau tidak, tetapi itulah kenyataannya. Di sini dari pengakuan klien saya ini seharusnya polisi mohon izin untuk segera menurunkan tim atau koordinasi dengan pengadilan untuk memberikan perlindungan. Perlindungan ini juga diatur di dalam Undang-Undang KDRT tadi nomor 23 tahun 2004. Di situ bagaimana peran aktif dari kepolisian untuk berkoordinasi dengan pengadilan untuk memberikan suatu perlindungan yang membuat keamanan klien kita ini sempurna begitu. Saat ini klien saya dia sedang bekerja di satu tempat untuk menghidupi dirinya sendiri begitu. Korban Dan ini mendapat tentu ketika ada ancaman seperti ini kan membahayakan dirinya sendiri. Padahal undang-undang memerintahkan korban KDRT itu perlu dilindungi. 1 kali 24 jam kalau melihat ketentuan undang-undang di undang-undang KDRT itu. Jadi peran aktif pemerintah di sini saya melihat belum maksimal ya untuk itu. Pak Ali. Mudah-mudahan dengan ada keadaan ini bisa segera tercapai keadilan ini berupa perlindungan. Baik, Pak Ali, korban ini mendapat ancaman atau intimidasi dari pihak tersangka, dari keluarga tersangka atau dari mana? Ya, informasinya seperti itu dari pihak tersangka, apakah itu tersangkanya sendiri ataupun korban, tetapi pada intinya saya menginformasikan bahwa
sudah ada ancaman begitu setelah viralnya ini ya. Bentuk ancamannya seperti apa? Ya mungkin bentuk ancamannya saya belum jelas memastikan seperti apa, namun saya sudah pastikan untuk pertama memberikan bukti-buktinya, misal rekaman kalau suara, kalau di WhatsApp mungkin bisa di capture lah ya. Nah ini sebagai bukti. Nah disinilah dari informasi inilah saya mohon kepada polisi untuk segera menurunkan tim untuk memberikan perlindungan kepada klien saya, dan menurut alasan subjektif dalam KUHP itu sudah sepatutnya tersangka itu ditahan agar apa? Agar tidak mengulangi kejahatannya begitu. Nah sampai saat ini saya berharap begitu setelah ditetapkan tersangka suaminya ini segera diamankan begitulah ya. Apakah itu diamankan dalam hukuman badan sesuai dengan undang-undang atau diamankan supaya disehatkan jiwanya, dinetralisirkan jiwanya supaya tidak terlalu galak begitu. Mungkin dia ada masalah sehingga terjadi kekerasan terhadap istrinya. Jadi peran negara di dalam hal ini selain menahan badan sebagai konsekuensi atas perbuatannya, ada juga penahanan untuk memulihkan kondisi psikologisnya supaya dia tidak garang, tidak galak, dan itu sudah ditentukan di dalam pasal 4 Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004. Pak Ali, bagaimana dengan memulihkan keluarga, kondisi keluarga, artinya kalau dipulihkan perlu disehatkan jiwanya tersangka ini begitu. Baik, Pak Ali, kalau ketiga anak korban sendiri apakah saat ini berada di lokasi yang aman? Bagaimana kemudian aktivitas sekolah mereka? Mereka bersekolah saat ini kah atau juga ada ancaman yang tertuju kepada ketiga anak korban? Oh, untuk anak-anaknya saya belum update informasi, tapi menurut temannya sudah dalam penguasaan perlindungan dari keluarga tersangka begitu. Jadi anak-anaknya ini dapat informasi saya tidak pada ibunya begitu. Ini memang keinginan dari korban sendiri atau seperti apa, Pak Ali? Saya belum tahu ya apakah ini keinginan korban sendiri atau memang sudah diambil sama tersangka secara paksa begitu ya. Saya belum informasi dapat lengkap begitu. Dan hari ini insya Allah saya akan ketemu dengan korbannya untuk menerima informasi lebih jauh. Baik, Pak Ali, kalau dari keterangan korban sebenarnya apa pemicu awal terjadinya KDRT ini? Nah, itu tentu itu belum saya rangkum ya, belum saya dengarkan, korbannya belum menyampaikan secara utuh kepada saya. Namun pagi tadi, Bang, tolong bantu saya sudah mendapat intimidasi katanya. Ya, atas nama hukum, atas nama kemanusiaan ya, insya Allah saya katakan siap bisa begitu. Baik, jadi dari pihak korban saat ini yang paling diharapkan adalah agar tersangka segera diamankan, Pak Ali, dan ada perlindungan bagi korban. Betul sekali, karena perlindungan terhadap korban itu, Mbak Merlan, itu memang perintah undang-undang. Nah, di situ ada beberapa semua unsur pemerintah, semua kelengkapan pemerintah, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan juga polisi, jaksa, dan pengadilan itu perlu melindungi mereka begitu. Bahkan mereka harus menetapkan suatu kondisi khusus untuk korban supaya dia aman begitu, baik aman secara jasmani, rohani maupun kejiwaannya begitu. Di sini kan perlindungan ini kita tafsirkan itu berada di dalam pasal 5 kalau nggak salah di dalam undang-undang KDRT itu, perlindungan dan pertolongan. Artinya perlindungan dan pertolongan ini tidak hanya sekedar fisik, tetapi perlindungan berupa materi. Bagaimana ketika dia sudah menjadi korban, tidak mendapat nafkah lagi dari suaminya, maka negara mengirimkan bantuannya untuk membantu secara materi untuk kehidupan sehari-harinya. Baik, kami tangkap poinnya. Ya, kami tangkap poinnya. Semoga tersangka bisa segera diamankan dan korban diberikan perlindungan sesuai dengan undang-undang. Terima kasih Pak Ali Yusuf, kuasa hukum dari korban KDRT. Selamat sore.